Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman anggota koperasi yang saya hormati. Baiklah, saya akan mempresentasikan yaitu kinerja koperasi tahun 2024 dan rencana nanti saya paparkan juga tentang SHU kita di tahun 2024. Kenapa saya memaparkan ini melalui video? Karena berdasarkan beberapa rapat yang terdahulu, saya bisa memaklumi teman-teman pada sibuk, sehingga yang hadir paling banyak 5 orang. Hanya saya lebih berpikir untuk kita membuat video saja, dan teman-teman yang mempunyai kesibukan yang banyak bisa menyimak di lain waktu yang berbeda. Baiklah, saya akan memaparkan presentasi ini kepada teman-teman. Saya akan bahas dulu mulai dari masalah sejarah koperasi. Jadi koperasi kita ini sebetulnya berdiri, yang saya lihat dari data notaris, yaitu tahun 2009. Terus pada 2009 itu adalah anggotanya hampir semua karyawan rumah sakit. Nah, terus pengurus siapa saja waktu itu? Ya, pengurusnya seperti Ibu Heni, Ibu Maria juga, dan teman-teman yang lain. Dan kemudian pada 2009 sampai 2014 koperasi waktu itu adalah usahanya simpan pinjam. Tapi mengingat beberapa kendala, akhirnya pada 2014 itu sempat terjadi kevakuman usaha. Mengingat wajar dalam organisasi pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga terjadi proses vakum di bidang perkoperasian. Terus pada 2014 tersebut akhirnya Mas Denny juga sempat mengajak teman-teman termasuk saya sendiri untuk menghidupkan kembali koperasi, mengingat ini penting untuk kesimpulannya untuk menambah pendapatan ya melalui usaha yang bersifat koperasi. Nah, waktu itu akhirnya kami berinisiatif pengurus koperasi, cuma saya percaya kepada teman-teman, saya sangat setuju sekali. Akhirnya melalui proses yang begitu panjang pada 2014, rapat waktu itu dipimpin oleh Pak Burhan, lalu terpilihlah Mas Denny sebagai ketua koperasi pada 2014. Nah, dengan berjalannya waktu itu Mas Denny membuka usaha ya masalah minimarket. Lalu dia membuka masalah minimarket dengan status sewa tempat. Nah, sehubungan dengan berjalannya waktu, akhirnya beliau bisa melobi waktu itu dengan direktur, dapatlah tempat, dan mendirikanlah bangunan koperasi yang ada sekarang ini. Nah, bangunan yang ada sekarang ini adalah memang hasil dari proses kepengurusan yang lalu. Bagaimanapun, saya juga mengucapkan respek kepada beliau, bahwa itulah salah satu upaya yang beliau lakukan. Nah, pada 2023, akhirnya ada beberapa kendala yang terjadi pada koperasi kita. Yang pertama itu adalah COVID, yang kedua masalah sewa lahan, dan ketiga Mas Denny mau mengundurkan diri karena beliau sudah 2 periode. Artinya kalau dihitung dari 2014 itu kurang lebih 9,5 tahun, jalan ke 10 tahun lah ya. Nah, memang pada akhir-akhir itu kita memang mendapat beberapa kendala ya, masalah kekoperasian. Satu, masalah sewa. Pada awalnya sewa lahan ini adalah 500.000 per bulan waktu itu, zamannya Ibu Dr. Musafira sebagai direktur. Nah, kemudian terjadilah pergantian manajemen waktu itu sampai dari ke Ibu Laude. Lalu beliau minta sewa ini dinaikkan menjadi 2,5 juta per bulan. Memang waktu itu ada beberapa kendala, termasuk saya melobi daripada direktur, karena kalau 2,5 juta memang terlalu berat. Tapi beliau tetap minta 2,5 juta per bulan. Akhirnya saya sama Pak Jai tetap menyetujui permintaan beliau. Nah, terus bersamaan dengan itu akhirnya Pak Denny mengundurkan diri. Lalu kita adakan pemilihan secara aklamasi. Waktu itu saya terpilih menjadi ketua oleh teman-teman dengan kondisi yang serba berat waktu itu koperasi. Pertama, setelah saya serah terima, artinya kita ada beberapa utang ternyata terhadap investor. Nah, utang tersebut ternyata cukup banyak.
Nah, yang dilimpahkan ke saya waktu itu kurang lebih 10 juta uang, 10 juta berapa ribu perak. Cuma utang kita ternyata lebih banyak. Nah, bagaimanapun saya selaku ketua untuk melanjutkan usaha ini saya bertanggung jawab. Nah, ternyata permasalahan tersebut tidak hanya utang, dan kita juga mungkin waktu itu maksudnya dari ketua yang lama adalah menutupi pendapatan ya, termasuk gajinya dari karyawan kantin juga sempat tidak terbayar waktu itu. Ada beberapa bulan tidak terbayar, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Nah, yang menjadi permasalahan waktu itu adalah juga memilih lahan. Kebetulan ada kebijakan dari beliau waktu itu kan menyewakan ke orang lain tentang space untuk kantin selama 5 tahun ya. Jadi disitulah terjadi kendala-kendala. Akhirnya saya harus berurusan dengan pihak berwajib dan proses somasi dan sebagainya. Cuma alhamdulillah waktu itu saya hadapi dengan berharap ya ini terselesaikan. Alhamdulillah, dan kita bisa selesaikan walaupun itu terus begitu panjang. Nah, bagaimanapun sejarah koperasi ini adalah suka dukanya seperti itu, dan saya berusaha waktu itu berkomitmen mengembalikan kembali posisi koperasi sesuai dengan pengalaman usaha yang saya miliki. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu secara singkat teman-teman tentang perkoperasian kita. Dan dalam ADART memang saya diamanahkan dari 2023 sampai 2028. Namun saya juga mengingat bahwa saya 2027 pertengahan saya pensiun. Nah, jadi saya harus tahu diri juga. Dan itu kita bahas kemudian. Next, untuk jumlah anggota pada masa itu dari 2009 sebetulnya kita ada 120 orang, maka sampai 127 orang waktu itu anggota kita. Hampir semua karyawan pada masa itu. Nah, seiring berjalannya waktu ya menurun, karena ini beberapa kebijakan ya biasa dalam organisasi, ada yang setuju dan tidak, ada yang keluar. Akhirnya pada itu anggota menurun sampai 87 orang. Nah, kemudian hingga saat ini ada yang keluar dan sebagainya. Saat ini sisa 76 orang. Cuma yang aktif membayar iuran ada 65 orang waktu itu. Nah, seperti itu perkembangan anggota. Dan kemudian apa saja jenis usaha? Nah, memang pada zamannya Mas Denny waktu itu saya hanya melanjutkan saja. Waktu itu adalah ada usaha kantin dan usaha minimarket, tapi waktu itu sebenarnya kan kendala COVID dan masalah sewa dan lain-lain sebagainya, terjadi kebangkrutan. Minimarket waktu itu bangkrut sampai artinya disewakan lah kepada orang lain, dan juga kantin, karyawan kantin sempat tidak terbayar. Nah, pada masa itu, tapi itu seni daripada masa lalu. Kemudian saya hanya melanjutkan saja daripada usaha tersebut. Akhirnya saya berusaha membalikan kembali apakah usaha kantin dan sebagainya, dan termasuk usaha minimarket saya menghidupkan kembali waktu itu melalui proses saham. Nah, seperti teman-teman ketahui, saham kan sudah saya balikan harganya ke teman-teman. Alhamdulillah sekarang kan kita bermain di area keuntungan yang sudah kita dapat. Alhamdulillah. Baik, saya akan memaparkan dulu tentang operasional rutin mengenai koperasi kita, khususnya masalah kantin ini. Memang operasional rutin ini cukup besar, Bapak Ibu anggota, bahwa saya lihat dari bulan ke bulan perkembangan memang gaji karyawan itu totalnya adalah 9.860 dengan 6 orang karyawan. Kalau kita lihat secara UMR, memang ini tidak masuk sama sekali dan sangat tidak masuk akal. Artinya teman-teman gaji pokoknya 1.200.000 per orang. Nah, akhirnya kita inisiatif karena cuma segitu ya, sementara UMR Samboja yang sudah hampir 2 juta lebih ya. Akhirnya kita punya inisiatif, ya udah teman-teman kita kasih uang lembur. Cuma waktu itu kita bertahap sesuai dengan pendapatan laba yang kita dapat, dengan artinya mempertimbangkan SHU yang ada. Dan terus juga kita menghibur teman-teman bahwa dulu kan sempat belum terbayar, jadi kita inisiatif kita ubah seperti itu. Dan terus saya juga memberikan kebijakan kepada teman-teman ya, masuk pengurus juga, untuk anggota karyawan boleh menitip makanan. Jadi ini untuk tambahan, dengan harus lapor ke saya.
waktu itu. Dan kebijakan lagi kami rapat pengurus bahwa teman-teman ada keluhan juga dari karyawan kantin waktu itu kan tidak dapat makan dari makanan. Nah, kita minta daripada pemasok untuk melebihkan satu saja porsi makanan setiap pemasok. Akhirnya alhamdulillah itu tertutupi semua. Teman-teman karyawan dapat makan, nah mereka juga dapat masuk, dan dengan perkembangan waktu akhirnya pemasok juga tidak rugi lah istilahnya, karena cuma paling kalau ibaratnya telur cuma satu ditambah dari porsi ngaduk, tapi teman-teman dapat untung. Nah terus juga honor pengurus, kita juga bagaimanapun sebagai pengurus ya wajib kita kasih honor lah, karena itu sudah standar. Nah kemudian sewa lahan, seperti yang saya bicarakan tadi bahwa memang sewa lahan ini cukup berat. Kalau kita hitung dalam 1 tahun, sewa lahan ini per bulan adalah 2.500.000. Bayangkan kalau kita 1 tahun berarti 30 juta. Nah kita bayar. Nah jadi kalau saya sedikit saya survei ke lapangan, memang di Samosja ini ruko itu tidak sampai 30 juta memang 1 bulan. Tapi ya mau bagaimana? Rata-rata ruko di Samosja ya berkisar 20-an sesuai kondisi ruko ya per bulan. Tapi kita karena sudah terikat kontrak, saya harus komitmen dengan manajemen, dengan teman-teman dari bendahara bahwa saya akan bertanggung jawab pada 2.500.000 per bulan dengan catatan tidak dibayar sekaligus. Kemudian beban juga menjadi rutin operasional per bulan kita adalah wifi ini juga cukup lumayan. Kenapa wifi ini perlu menjadi sentral sekali? Karena kita menggunakan aplikasi yang sistem yang menggunakan wajib wifi. Karena sekarang kan sistem pembayaran, dan saya juga mudah mengawasi karena ada aplikasi kasir pintar, jadi itu yang kami ini kan. Dan itu juga saya tidak memang sengaja dimasukkan karena itu juga kita dibebankan kemarin. Saya hanya bisa membayar bertahap per 3 bulan untuk membayar aplikasi kasir pintar itu secara online, dan itu juga sebagai standar untuk saya memonitoring, mengawasi dari waktu ke waktu tentang pergerakan keuangan kantin termasuk minimarket juga. Nah jadi kalau kita hitung rata-rata per bulan operasional rutin kita, rutin yang per bulan itu ada kurang lebih yang terbesar saya coba ini kan adalah di 13.700.000 itu operasional. Ternyata cukup lumayan dalam hal biaya rutin kita operasionalnya. Nah terus kalau kita jumlah rata-rata ini menjadi 29 juta. Kalau kita hitung kesemuaan ini per bulan itu biaya operasional kantin itu 29 juta 60 ribuan. Ini saya ambil angka yang terbesar saja karena fluktuatif angkanya kadang-kadang di bawah ada 28, ada 29 begitu ya ringnya sudah. Sampai ini saya ambil angka terbesar. Nah ini yang operasional rutin yang harus kita penuhi setiap bulan agar ini bisa berjalan. Next, lalu berikutnya bagaimana dengan operasional tidak rutin? Nah ini ternyata banyak. Nah teman-teman banyak sekali nota di saya masuk sampai saya cek ke nota tersebut. Verifikasi barang saya sendiri satu persatu. Hari ini saya ajak bendahara juga mengecek bahwa memang cukup banyak operasional yang tidak rutin. Bahkan kemarin yang juga kita cukup besar mengeluarkan biaya, yaitu ada anggota yang keluar. Ternyata anggota keluar itu kan zamannya Mas Den itu ada, mereka minta keluar 4 orang, termasuk Mas Hairul waktu itu, Mas Irmansyah, Mas Kirno, siapa lagi satu yang perempuan perawat. Mereka minta keluar dan minta dikembalikan uangnya, dan itu ternyata tidak sedikit, lumayan 8.750.000 waktu itu kita harus mengembalikan uang ke mereka. Artinya salah satu item saja, yang lainnya juga banyak. Dan kemarin juga kita juga pasang CCTV macam-macam yang tidak rutin itu banyak kita lakukan. Ada beli piring, ada kita beli kulkas, segala itu dengan bertahap, uang bertahap. Dan ini kita lakukan artinya karena kita mempunyai 2 modal usaha, jadi saya mudah mempermainkan dana, artinya saling subsidi dengan tidak
merecoki salah satu usaha. Jadi ini trik bisnis saja, sebetulnya trik bisnis dagang saja. Next, berikutnya, kemudian berapa sih pendapatan kita per bulan? Nah, teman-teman ingin tahu, kalau pendapatan rata-rata per bulan kita kotornya itu sekitar 35 juta sampai 36 juta per bulan. Itu. Berkisar itu kadang-kadang. Itu pendapatan kotor. Lalu pendapatan kotor ini pasti kita kurangi dengan biaya operasional tadi. Nah, sekitar 29 jutaan operasional kita tadi. Jadi kita laba bersih per bulan itu sebetulnya ringnya berkisar di 5 jutaan. Kadang-kadang lebih sampai 7 juta. Tapi kadang-kadang turun. Tapi ada lebih juga. Seperti itulah. Nah, lebih. Kalau yang nitip banyak, artinya kita juga alhamdulillah bisa lebih. Nah, itulah. Artinya kurang lebih sekitar itu pendapatan kita. Karena dia fluktuatif sekali, saya memanfaatkan ini. Saya langsung lihat langsung dari pendapatan dan catatan mereka. Artinya saya lakukan pemantauan setiap dari waktu ke waktu. Nah, terus saya lupa kemarin juga di pengeluaran itu saya ulang lagi bahwa di sini di operasional tidak rutin itu kita dulu sempat terutang pajak ternyata. Nah, saya dikejar-kejar dari pajak Tenggarong. Waktu itu kita harus bayar kurang lebih 6 tahun kita terutang pajak waktu itu ya. Tapi udahlah, saya bayar cicil waktu itu ke BPD, alhamdulillah sudah terselesaikan. Ini saya tidak terpaksa karena banyak sekali nota-nota yang harus kami kan sama bendahara. Nah, kemudian lalu bagaimana sih real dana yang ada tersedia sekarang? Nah, artinya saya karena apapun dana itu kan harus direkening. Bagi saya akhirnya terkumpullah dana sampai bulan Maret ini. Pada Maret awal, artinya terkumpullah dana baik itu SHU dari kantin, SHU dari minimarket, tambahan karena minimarket punya tambahan juga. Minimarket itu ada artinya mereka punya andil juga terhadap SHU kita. Jadi itu saya sisihkan kemarin sama Julak, saya ini kan sisihkan semua. Mereka harus ada partisipasi untuk koperasi. Sebagaimana dulu konsep awal saya. Masalah SHU ini. Kemudian di data terakhir kita juga ada iuran. Jadi dana terkumpul, iuran dari SHU minimarket, hasil pendapatan bersih kita terkumpullah 109.260.421 rupiah yang ada di rekening clear saat ini. Lalu bagaimana untuk mengetahui SHU bersih kita setelah potong rutin, tidak rutin? Nah, akhirnya saya mengeluarkan dulu iuran yang ada di catatannya sekretaris. Nah, ini iuran yang terkumpul di catatan sekretaris tahun 2024 yaitu adalah 31.550.000. Itu yang tercatat di catatan iuran teman-teman. Saya kurangin, akhirnya dapatlah SHU bersih kita yaitu pada tahun 2024 itu adalah 77.710.421 rupiah. Alhamdulillah, kita utang bebas, investor bebas, kita tidak ada bermasalah lagi dengan ini. Memang begitulah usaha. Ini dapatlah kita laba bersih. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa uang iurannya masih ada. Artinya uang iuran teman-teman itu saya balikin. Kemarin yang 2004 terpakai keputar sana sini, saya balikin ke posisi awal yaitu di 31 juta. Makanya total uang sekarang berada di posisi 109.260 itu. Sekian-sekian. Nah, apakah uang operasional iuran teman-teman ini untuk kita ini kan ke 2025? Iya, rencana saya di 2005 ini adalah saya menggunakan operasional di 31 juta ini. Karena saya khawatir ada kebijakan-kebijakan dari manajemen karena gedung kita itu kalau tidak salah akan terlibat area pembangunan gedung baru sehingga risiko dibongkar. Nah, apabila dibongkar, saya sempat berdiskusi dengan rektor bahwa katanya mereka siap mengganti gedung tapi hanya atap dan lantai saja.
Nah, isu sementara posisi yaitu di belakang radiologi. Ya tentunya kita tidak mungkin bangunan cuma atap dan lantai, pasti kita butuh dinding dan lain-lain. Artinya makanya di 31 juta inilah akan saya putar nanti. Lalu bagaimana dengan yang SHU yang dibagikan? Nah, ini yang dibagikan adalah yang tahun 2024 adalah yang 77 juta ini, 7.710.421 ini yang saya bagikan ke teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana sih cara membagikan rumusnya? Rumusnya simpel sekali. Nah, saya untuk ini slide-nya, teman-teman bisa lihat cara membagikan SHU untuk semua anggota. Ini setelah kita keluarkan semua iuran, biaya dan lain sebagainya, ini bersih semua. Yang saya bagikan adalah jumlah pendapatan bersih 1 tahun kantin dibagi jumlah semua anggota, dapatlah hasil SHU per anggota. Lalu bagaimana dengan yang iuran tidak lunas? Ada yang maaf ya, karena kita keperluan beda-beda ya. Saya memahami ada yang kesibukan, ada yang lupa, jadi ada yang membayar misalnya 1 bulan, 3 bulan, itu tetap kita hargai. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, SHU per anggota ini, yang tadi hasil dari ini, saya bagi lagi ke dalam 12 bulan. Nah, 12 bulan sama dengan per bulan anggota mendapat SHU bersih. Di luar iuran ya, di luar iuran, uang iuran tetap ada. Artinya 85.208 rupiah,75 sen. Uang iuran tetap ada. Ini bersih kita. Nah, ini contohnya. Misalnya anggota bayar lunas iuran 12 kali 85.208,75. Jadi anggota yang bayar lunas mendapat SHU nanti adalah 1.022.505 perak. Itu SHU-nya. Nah, jadi lalu bagaimana dengan yang cuma 3 bulan ya? Simpel saja. Saya kalikan misalnya 3 bulan kali 85 dapat sekian. Seperti itu. Nah, terus itu rumus yang kami pakai. Artinya teman-teman uangnya tidak hilang, iurannya tidak hilang. Nah, cuma kita tetap saya melakukan ini dengan rumus seperti saya melakukan pada minimarket. Alhamdulillah seperti itu. Artinya uang teman-teman tidak hilang, tapi kita dapat untung. Karena apapun yang namanya organisasi itu tidak ada manfaatnya kita berorganisasi kalau tidak ada mendapat keuntungan. Apakah itu keuntungan materi, uang, finansial, kesempatan, dan peluang. Jadi kalau kita berorganisasi tidak mendapatkan kelima itu, buat apa kita berorganisasi? Nah, saya berharap koperasi ini adalah satu organisasi profit yang bisa ada manfaat untuk teman-teman, baik untuk yang anggota maupun yang untuk karyawan. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Saya sekedar mengkonversi saja ke bank, misalnya ini mohon maaf. Kalau Anda menabung di bank, bunga per tahun adalah 3%. Artinya kalau uang 600.000 yang anggaplah ini iuran anggota ya, Anda alihkan saja ke bank misalnya kan, Anda hanya mendapat 3%. 3% itu kali 600.000 ada hanya 18.000 saja setahun dari 600.000. Itu hitung-hitungan kasar yang saya buat. Lalu kalau teman-teman membayar lunas iuran koperasi, yang istilahnya iuran masuk ke koperasi yang akan saya putar, Anda mendapat 1.022.505 perak. Uang Anda tidak hilang, uang teman-teman tidak hilang. Seperti itu. Alhamdulillah halal lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu SHU-nya. Nah, lalu rencana pengembangan bagaimana? Nah, pengembangan dan kebijakan bisnis tahun 2025. Nah, saya sementara ini untuk pengembangan 2025 saya masih mau monitoring apakah gedung kita itu dibongkar apa enggak. Memang feeling saya kalau berdasarkan dana anggaran yang ada, saya pantau baik dari pusat maupun sampai ke daerah, kemungkinan tidak dibongkar karena dana pemerintah masih terbatas. Membangun satu gedung itu tidak sederhana, melalui proses pengkajian yang matang. Walaupun master plan sudah ada. Nah, jadi ini sekedar mungkin feeling saya. Jadi saya hanya memonitoring dulu sementara. Kemudian yang jelas rencana saya
minta usulan dan masukan dari teman-teman anggota tentang pengembangan koperasi 2025-2026, nanti bisa langsung disampaikan ke saya. Nanti kita bisa bahas secara rinci sampai pelaksanaan teknis, sampai monitoring, sampai evaluasi, sampai kita dapat berapa kalau bisa kita kembangkan usaha seperti itu. Kemudian memang di tahun kebijakan 2025, apakah saya harus menambah anggota baru? Nah, kemarin memang ada beberapa teman, saya tidak perlu sebut namanya, banyak yang ingin balik lagi, yang dulu anggota keluar, ingin balik lagi menjadi anggota koperasi. Cuman saya hanya menjawab diplomatis, saya belum ada rapat, karena setelah saya lihat dalam ADRT, kalau saya menerima anggota baru, tentunya saya harus minta saran daripada Ketua Dewan Penasehat, pengawas, yaitu Dr. Rudi dan teman-teman, tentang penerimaan anggota baru yang mantan anggota lama yang pernah keluar gitu. Lalu bagaimana dengan yang tidak pernah berkoperasi? Itu pun saya belum bisa menjawab karena kita belum ada rapat lagi. Karena posisi saya apa? Saya menghargai teman-teman anggota, artinya pada masa pahit Anda tetap ikut, pada masa manis pun Anda tetap ikut. Saya menghargai seperti itu. Bukan berarti saya tidak menghargai teman-teman yang keluar, tidak. Teman-teman yang bukan anggota, karyawan, bebas mau masuk nitip apa di kantin dan sebagainya di minimarket, itu kami persilakan, tidak ada membatasi. Hanya wajib melewati jalur anggota. Itu saja, karena saya menghargai posisi anggota dalam koperasi tersebut. Boleh masuk siapapun boleh. Yang penting dia status sebagai anggota, dia bertanggung jawab, boleh sebagai nitip makanan usaha apa. Kan kadang-kadang kita koperasi ini bukan hanya nitip usaha jualan, tapi juga menitip promosi, boleh. Saya punya usaha di luar ini, silahkan tempel di situ. Bagi saya bebas. Terus kemarin saya sempat berpikir ada tawaran memang kerjasama dari pihak luar untuk masalah minimarket, tapi saya harus berpikir jauh karena ini apabila saya mau menambah buka jam layanan, tentunya saya juga membayar lembur karyawan, dan itu saya harus perhitungan yang matang, apakah untungnya ada enggak. Kalau misalnya untungnya sesuai apa tidak, saya tidak suka berbahasa istilahnya margin, laba. Kita bahasa umum saja. Ada nggak untungnya dibandingkan dengan beban koperasi yang ada. Makanya saya harus mengkaji ulang dan saya harus hati-hati sekali dalam bertindak melakukan kebijakan-kebijakan baru. Hanya saya lebih cenderung sekarang posisi dari pengawasan yang ketat. Itu saja. Nah, terus kemarin saya pernah ditelepon dari Palembang, koordinator sosialisasi koperasi program pemerintah pusat tentang dana pinjaman. Waktu itu memang ya mereka menawarkan kalau koperasi mau pinjem dana pengembangan, jadi boleh. Nanti pemerintah daerah disetujui, artinya cuma bunganya sekian-sekian, akhirnya dengan sendirinya saya mundur. Saya bukan ini, sementara jawaban saya sederhana waktu itu, sementara kami jualan saja dulu dengan cara bermacam-macam jualan, artinya kami berusaha. Konsep saya selama kepengurusan saya, lebih baik kita berdiri di kaki kita sendiri daripada kita kuat berdiri dengan tongkat-tongkat orang lain. Itu saya lebih percaya kaki di kita sendiri saja lah. Insya Allah buktinya kayak yang di market kita bisa jalan walaupun dengan tertatih-tatih. Nah, dengan kakinya tertatih kita tetap alhamdulillah dapat. Nah, terus sekedar bagaimana dengan SAU kok tidak dibuat parcel atau apa? Jujur setelah saya berpikir kebutuhan kita beda-beda. Nah, jadi saya lebih cenderung ke ngasih yang mentahnya saja. Nah, artinya nanti saya transfer saja. Teman-teman jangan lupa setelah nanti kami kan lewat WA,
untuk mengisi nomor rekeningnya, dan itu lebih praktis karena bagaimanapun kalau yang mentah itu teman bisa gunakan untuk masing-masing keperluan yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya gimana dari ini? Nah, tolong teman-teman, nanti saya mulai dulu mengirimkan nomor rekeningnya lewat WA di grup anggota koperasi nanti kan. Jadi supaya nanti saya tunggu waktunya dari tanggal 15 ini sampai tanggal 20 untuk mengirimkan nomor rekeningnya agar kami transfer nanti ke nomor rekening masing-masing. Nah, terus kesimpulan kedua adalah bisnis pasti ada naik turun. Pasti itu sudah normal saja, ada untung, ada turun, ada rugi, itu berisiko. Dan itu bisnis seperti itu karakternya. Terus bagaimana dengan hukum syariah yang berbasis dalam bisnis? Nah, sebetulnya koperasi ini saya tidak begitu paham hukum syariah. Yang saya lebih cenderung koperasi ini dijalankan secara syariah saja, tidak perlu kita jadi koperasi syariah, tapi lebih dijalankan secara syariah saja. Ternyata konsep syariah adalah untung dibagi, rugi pun dibagi. Artinya kalau misalnya untungnya dibagi ternyata rugi, teman tidak mau rugi, itu bukan konsep syariah. Jadi itu konsep artinya mau untung. Jadi kalau syariah adalah konsepnya yang saya tahu adalah untung dibagi, tapi apabila rugi pun kita kena imbas rugi, seperti itu. Nah, kesimpulan yang keempat adalah seperti yang tadi saya ungkapkan, koperasi ini harus bermanfaat untuk semua, baik itu anggota, keluarganya, karyawan, walaupun dia tidak anggota, karyawan, tetap ini harus ada manfaatnya. Selama ini yang saya lakukan, artinya ini harus ada bermanfaat. Yang seperti ini berjalan, artinya saya yakin teman-teman anggota ada yang keluarganya yang pintar bikin makanan, itu bikin, silakan, yang penting anggota tersebut bertanggung jawab terhadap pengadaan tersebut. Nah, kemudian kesimpulan terakhir adalah apapun yang namanya dalam berorganisasi, saya menganggap ini organisasi koperasi, pasti tidak ada gading otak, pasti ada kurang sana sini, kami dari pengurus itu seperti itulah. Jadi apapun koperasi ini adalah proses keberlanjutan dari anggota-anggota yang pengurus yang lama sampai ke saya. Nah, jadi ini proses kontinu. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan kepada semua anggota. Anda tetap bertahan sebagai anggota koperasi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada jajaran manajemen. Saya ucapkan terima kasih juga pengurus. Nah, teman-teman pengurus baik yang secara langsung bantu saya maupun tidak langsung mensupport, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada karyawan kantin, karyawan minimarket. Dan tentunya dan akhir kalam saya tutup presentasi ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, mohon diikhlaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.